Ya, mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat ini senantiasa kita terima. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang subhanallah sunnahnya adalah jadi pedoman dan ikutan kita. Mudah-mudahan salawat dan salam tak luput dari majelis kita, sehingga di akhirat kita paling beruntung mendapatkan syafaat daripadanya. Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat dalam hati Allah SWT, setelah Syekh menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah kaum musyrikin dahulu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan sharih dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa mereka mengakui Allah SWT sebagai Rabb, yang maknanya adalah pemilik, yang melindungi, yang menjaga, yang menumbuhkan, yang menciptakan. Ini tidak terbantahkan lagi, bahwa mereka semua mengakui. Bahkan ketika ditanya seseorang dari mereka, berapa Tuhan yang kau sembah sebelum masuk Islam? Mereka jawab 6 atau 7. Ya, 5 di bumi, 1 di langit, atau 6 di bumi, 1 di langit. Di situ aja tahu kita bahwa yang 6 ini kalah sama yang 1 ya. Sebenarnya tak apa lagi yang 6 tuh. Antum sudah pegang jenderalnya, panglimanya, yang bawah tak apa lagi. Kalau andainya juga Tuhan, ternyata tidak. Lalu ketika kau mendapatkan kesulitan, kau minta ke yang mana? Yang 6 ini atau yang di atas? Dia bilang yang di langit. Tapi kalau salah dengar nanti alul kalam yang meyakini Allah di langit keyakinan jahiliyah katanya. Ini memang orang ini ada subhat tuh, apa aja bisa jadi subhat. Ya, mengakui Allah sebagai pencipta juga keyakinan jahiliyah juga kalau gitu nanti. Jadi enggak. Karena jahiliyah itu, orang jahiliyah tidak semua yang mereka lakukan salah. Sahih? Sebagaimana kita hari ini juga tidak semua yang kita lakukan benar juga kan? Hah? Kita mungkin berada jauh, tapi tidak semua yang kita lakukan benar. Mereka memuliakan tamu, memuliakan jemaah haji, memberi makan orang, itu semuanya baik-baik semua. Dan mengakui Allah sebagai Tuhan itu juga bagus. Cuman masalahnya tadi. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh. Fa iza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza. Kalau kau sudah mengetahui secara pasti, tahaqqaqa maknanya adalah mengetahui secara pasti dengan fakta dan bukti. Al-Qur'an puluhan ayat menyebutkan itu. Annahum muqirruna bihadza, mengakui ini semuanya. Wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahu ilaihi Rasulullah SAW, dan bahwasanya itu belum cukup menjadikan mereka bertauhid seperti yang didakwakan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi tauhid yang didakwahkan Nabi itu belum masuk ke mereka. Buktinya apa? Dibawa mengatakan la ilaha illallah saja dia tidak mampu. Orang Arab tidak pandai baca la ilaha illallah kan? Hah? Tetap Allah. Kenapa dia tidak mau? Hah? Kenapa dia tidak emoh? Hah? Iya, karena konsekuensi kalimat itu tidak sekedar mengakui Allah sebagai pemilik, sebagai Tuhan. Makanya la ilaha illallah bisa diganti dengan la rabba illallah, tidak bisa diganti, tidak sah syahadat orang dengan mengatakan la rabba illallah.
Itu tandanya bahwa mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah saja tidak cukup, bukan tidak perlu. Oh, salah lagi kan, tidak perlu rububiyah dan nak nyinya. Nanya, memang ada subat sodo bisa jadi subhat. Ini matonya tajam cincin itu loh. Betul ini awas kalau salah tersilap lisan silap lidahnya. Masya Allah, subhanallah. Jadi perlu, bahkan kita harus meyakini itu terlebih dahulu. Kalau sudah kita yakini itu, baru masuk ke tauhid uluhiyah tadi. Jadi yang itu tuh belum memasukkan kepada tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta, kalau begitu kamu juga tahu, anna tauhid alladhi jahaduhu, bahwa tauhid yang mereka ingkari, yang tidak mereka terima Nabi mendakwahkannya, bahkan tidak boleh Nabi mengaji di Masjidil Haram, dicekal oleh Pak Haji Pak Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal yang menguasai Masjidil Haram pada waktu itu. Mereka tidak mengizinkan Nabi menyampaikan la ilaha illallah. Tapi kalau la rabba illallah, tidak apa sama kajinya, sama kaji sebab itu. Tapi kalau la ilaha illallah tidak bisa namanya, tidak bisa. Sebab babezo konsekuensi jininya. Kalau 360 dalam Ka'bah harus dibuang. Yang 360 ekor di dalam Ka'bah harus dibuang. Itu yang mereka tidak mau, karena akan merubah aset negara. Tidak paham. Perubahan aset itu harus melalui undang-undang baru. Kalau amandemen undang-undang lama bahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi akhirnya mereka menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan la ilaha. Kan Nabi selalu katakan, apa yang kau dakwakan Muhammad? Kata Nabi, qulu la ilaha illallah. Kok payah betul mereka ucapkan? Karena mereka tidak mengakui itu. Tidak mengakui itu. Tapi mereka mengaku Allah pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah, mereka akui. Yang memberi manfaat mudarat hanya Allah, mereka akui. Tapi beribadah hanya kepada Allah, oh tidak bisa. Iko kiai-kiai ko kalau ndak awak melaluinya bongi ke awak suanya. Kan ya? Kualat awaknya. Ini masalah kualat ko. Nawo dalam sunnah kualat nah. Dah dong. Si kono awak nawo. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat, ini yang jadi masalah. Tayyib. وأن التوحيد وعرفت أن التوحيد الذي يحدوه هو التوحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد, yaitu yang mereka ingkari dari Nabi itu adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah, yaitu dalam berdoa. Makanya Nabi tegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mereka tidak mau doa itu hanya milik Allah. Disinilah persimpangan kita. Tidak mau berdoa langsung kepada Allah, harus dengan menggunakan ordal. Orang dalam. Sah? Kalau tidak melalui orang dalam, mereka tidak yakin. Maka dikultuskanlah orang-orang yang nasibnya kita nggak tahu. Entah benar dia wali, sah? Entah benar wali, wali Allah, jangan-jangan wali syaitan. Saya tidak tahu. Dan inilah keburukan jahil. Makanya
Tauhid ibadah alladhi yusammihil musyrikuna bi zamanina, yang disebut oleh orang-orang pelaku syirik di zaman kita dengan al-i'tiqad, sebuah keyakinan bahwa si fulan, syekh si fulan, padanya ada keyakinan. Keyakinan apa? Yang kita akui bahwa dia tuh memiliki kesaktian, memiliki keramat. Jadi keramat itu, bagi orang yang tidak tahu, dikiranya lemu-lemu. Jadi lemu dianggap keramat. Berapa banyak terbukti kiai-kiai yang dianggap kiai keramat ternyata melakukan hal-hal yang terlaknat. Di masa hidupnya punya pesantren, banyak hal-hal aneh terjadi padanya. Sholat Jumat selalu di Makkah. Ini saudara tidak pandai jadi khatib, jadi pindah salat Jumat ke Makkah, pindah ke Makkah. Pai jam 10 pulang jam pulang jam 12 soalnya. Cak dah lu capek kan? Wisata abang mana? Ada lu mana lo tantu sampai jam mana? Kemudian pada awak kawasan terkecoh di nan. Selama kau bang. Jangan tentu nak sekolah di Darun lah, dan di Darun tak kicu je dulu. Iya, mak buaya tu solat Jumat di Makkah. Oh iya, mantap. Dah ada kene tapi kira kami lah. Mosong Arab Saudi sampai jam sudah awak bawa Jumat dah. Pada tentu dah orangnya siang pulang. Awak lu makan siangnya lah makan rumah. Tu capek lah pulang. Iya, awak di Makkah tadi. Subhanallah. Jangan dulu lah. Kini juga masih banyak juga yang percaya. Segini pun masih. Jangan nonton TV, cari TV lu. Kita tulis itu kan Allahu Akbar wal azan kan. Azan asar di waktu Makkah. Bila selesai isya di Siko. Nah, tapi tetap percaya. Kenapa? Tidak berilmu. Tidak berilmu mudah ditipu. Masyaallah kiram. Jadi diyakini pada seseorang itu sebagai ada kelebihan, ada hal-hal yang aneh-aneh, ada hal yang dikeramatkan. Kama kanu yad'una Allah lailan wa naharan. Mereka berkeyakinan kepada orang itu seperti mereka juga berdoa pada Allah siang dan malam. Thumma minhum man yad'ul malaika. Kemudian mereka ini macam-macam. Di antara mereka ada yang berdoa ke malaikat. Kenapa malaikat? Karena malaikat saleh. Li salahihim wa qurbihim min Allah, dan dekat kepada Allah. Ibadun mukramun. Hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah. Aw yad'u rajulan salihan. Ada pula yang berdoa kepada manusia yang saleh. Aku saleh? Enggak ya? Alhamdulillah. Yaitu seperti Al-Lat. Al-Lat itu bukan nama aslinya. Dia dari kalimat latta yaluttu, kana yaluttu sawiq. Dulu selalu membuat adonan, madonkan topung sawiq untuk dijadikan roti yang dia bagi-bagikan kepada jemaah haji gratis. Jadi karena suka kasih makan orang dan selalu tinggal di Masjidil Haram, sehingga dia dianggap orang saleh. Akhirnya dibuat patungnya, diletakkan di mana? Lata? Enggak, bukan dalam Ka'bah, di atas Marwah atau Safa. Nah, kemudian au nabiyyan misla Isa, atau ada pula yang mempertuhankan seorang nabi seperti Nabi Isa alaihissalam, karena punya kemampuan menghidupkan orang mati, sehingga dianggaplah sebagai Tuhan.
lihat tempat ayah dari seorang wanita ahli ibadah. Bahkan tidak sempurna dari kaum wanita kecuali 4 kata Nabi, salah satunya Maryam. Dari kaum laki-laki banyak yang sempurna, tapi yang sempurna kemanusiaannya dari laki perempuan hanya 4. Salah satunya adalah Maryam binti Imran alaihassalam. Hanya dianggaplah dia sebagai wanita suci. Menikah dengan yang maha aduh, tidak ada catatan nikah. Nah, makanya Allah bantah dalam Al-Quran. Allah bantah dalam Al-Quran. Bahkan dalam Injil sendiri. Dalam Injil sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi orang akhirnya mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Na'udzubillah. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka menyangka bahwa itu dicintai oleh Allah. Ada dalilnya? Tidak. Perasaan. Karena mereka orang-orang soleh, tentu dicintai Allah. Jadi kalau kita berdoa melalui mereka, mesti perbuatan itu dicintai Allah. Kemudian yang kedua, mereka menyangka bahwa itu akan menambah dekat kepada Allah. Karena ordal-ordal itu orang dekat Allah. Berkawan sama orang dekat membuat kita dekat. Itu alasan. Sampai hari ini masih diulang-ulang. Kalau tuan-tuan nak ambil sesuatu dari gubernur, jangan coba-coba kecuali melalui orang dalam. Sah? Kalau nak mulai orang dalam tidak bisa. Nak minta sesuatu ke Pak Bupati melalui ordal pun kadang tidak dapat juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harus melalui orang dekat-dekatnya. Akhirnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak sama. Allah tidak butuh tim lobby itu, tidak butuh pada tim ordal-ordal itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau bupati dan gubernur dia tidak kenal semua rakyatnya. Yang paling loyal kepadanya kalau tidak kenal ditolaknya. Kadang-kadang yang pandai ambil mukul, berminyak ayu, itu dibuang. Yang ikhlas membantu ditinggalkan. Kan dia tidak tentu isi hati dia lah. Tapi kalau Allah tentu tak boleh perlu order. Tidak sama. Yang kedua, bupati, gubernur, presiden pendandam ke? Iya, pendandam. Lah ambil tu bisa melupung dah, memaafkan. Kalau Allah Ta'ala enggak. Bawa buat dosa, sudah itu nangis-nangis kena taubat kena. Ampun emo. Cuba lagi bupati macam itu. Bawa sudah pemilu lawan ini wah sudah itu. Sudah itu temaafkannya temor ya. Pep kita ya. Tak sama noh. Makanya kalau ke bupati perlu orang dalam tadi. Ke gubernur perlu orang dalam. Tapi kalau pada Allah enggak. Ya bang. Bu sudah pemilu, sudah itu manang inya. Awak petang dak balawan dia nya. Pegenya langsung minta maaf Pak. Benda sono ya dia, petang ya dia lawan kini dan nak kawan dia Pak ni. Amun emah. Oi. Boleh. Sang dalam kawan dia ndak je boleh gitu. Apalagi ndak kawan sama sekali. Allah Ta'ala tidak. Macam mana pun antum durhakanya, hidup selama hidup tu syirik, kafir, munafik, maksiat, tapi ketika antum jujur datang kepadanya memohon ampunan, habis tu mati sudah tu masuk surga dah. Sah?
hilang semuanya dengan sekali taubat. Nya tentu isi hati dah tu lah. Kalau hati tentu dah. Nampak yang busuk hati ke? Itu paling dokik buat gini. Nya nak tentu isi dah lah. Jika makanya batu kau bati batu kau leh. Jadi kutulan cak nomor. Iya, sopo bati nya dokik. Kaleng-kaleng nomor. Jadi tidak bisa disamakan Allah dengan gubernur, dengan bupati, dengan presiden, dengan raja. Jauh bedanya. Tuan-tuan kalau minta ke Allah boleh sambil guliang. Lain? Tu boleh minta ke gubernur sambil guliang? Dijak anyang-anyang ledenya. Iya. Sampai di kantornya ada lapik yang sapa dulu lipen kaki sepatu jangan buka. Sudah itu Pak, proposal tolong ditandatanganinya. Iya. Kuyang-kuyang boleh ada. Kalau Ta'ala boleh tak? Boleh sampai kuliang. Masya Allah. Jadi bang sonang berurusan Allah Ta'ala pada hamba-hamba Allah ini. Tak boleh nak bersulit diri juga kita. Karena tidak berilmu atau berilmu tapi subuhat. Ini orang cadik-cadik berilmu bang, tapi masuk subuhat usah ilmu jadi. Tentu dehnya Allah mengabulkan, tentu dehnya orang tu nak bisa mengabulkan. Tapi apa buatnya? Nak didokek. Maka kiasnya kayak gubernur tadi tu. Nya biasa membanding-bandingkan Allah dengan makhluk. Nah biasa akidah macam itu, makanya dalam ibadah pun sama. Apa tak boleh Allah di atas aras dia? Tak bayang dia di atas aras dia. Kan dia? Nya tak bayang dia kalau dia di atas aras singgah sana godang pun dia. Makanya tak temu di atas aras. Kan dia? Dia terbayang dia tertinggi Allah Ta'ala. Bukan seperti yang kau bayangkan. Kalau seperti yang kau bayang itu maka kau ingkari. Tapi Allah tidak sama dari sisi apapun dengan makhluknya. Tapi dia beritahukan dia di atas. Dah selesai kau yakini aja. Tidak masuk akal itu. Dia jangan banyak somak subuhat dalam. Yang tidak ada masuk dia banyak sama. Saya tengok. Yang mudah menerima dakwah tauhid tanpa ragu sedikit pun. Yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar. Kedua lah bunyi dah Khadijah. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Sudah itu diikut Utsman bin Affan, Abdurrahman bin catat dia tuan-tuan. Mereka-mereka itu tidak pernah menyeru berhala. Tidak masuk sebuah dalam otak dah. Jalan tak ada masuk sebuah. Khadijah juga tak pernah tunduk pada berhala, tak ada keyakinan itu padanya. Utsman sama. Itu dia copek masuk wahyu kepadanya. Tapi Abu Lahab memang lahap. Abu Jahal jahil. Memang jo patung raja kojo nak lu. Kan ya? Adalah injalo ke tukang pungut distribusi kayaknya. Iya, orang-orang yang datang ke ini tu kan tukang yang pajak kayaknya. Yang membuat aturan-aturan apa tu? Kain uang luar Mekah tak boleh dipakai untuk tawaf di Ka'bah. Nyeloda dengan maksiat. Ahlu Makkah berasia-berasia walaupun maksiat. Allah musta'an. Siapa nang dia? Jadi ketika datang dakwah tauhid kok banyak hilang dia konyanya. Banyak boba aset. Boba banyak aset dia. Turun pada tempatan dia. Nah itu masalah. Kalau Utsman enggak, Abu Bakar enggak, Khadijah enggak, maka cepat masuk. Makanya mohon maaf,
Mohon maaf, dulu kami ketika aktivis di kampus ya mengatakan apa dek mudah dakwah itu diterima oleh yang kuliah di tempat kuliah-kuliah yang umum. Sahih copek suasat jemaah amoji suwa bajangui temo ju deh suwa cingkrang lo juju suwa sedekah boleh. Tapi nurlah belajar agama kok payah masuk. Payah masuk suwa jemaah ndak wajib dojinya. Kan ya nak wajib apa dipasujunya nya abelaji. Kalau tanya ke orang kuliah perikanan ma huwa sunnah kan abeda lah. Kalau tanya ke orang abedanya as-sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dibuat apa halo ditinggal tak apa-apa. Makanya apa dia pakai bono kalian nak suruh solat je jemaah. Makanya jangan heran di kampus umum masjidnya lebih penuh daripada di kampus agama. Itu kenyataan. Tak ada nyabui dah. Komisi 8 DPR RI nyabui. Nyabui tak ada anda. PKMK. Nah jelas ya. Panjang cerita orang. Panjang cerita. Jadi apa sebab? Karena memang di dalam pikirannya tidak banyak subhat tadi. Belajar fikih bukan untuk meninggalkan fikih. Belajar fikih itu untuk melaksanakan fikih. Tapi kini fikih menjadi alat untuk meninggalkan fikih. Maka jangan heran hilang piti, jangan sampai boswa de ahli fikihnya. Kan ya? Apa itu? Nyadawu dalil seribu untuk menghalalkannya. Dia akan mendapatkan 1000 dalil untuk menghalalkan. Fikih itu dipelajari bukan untuk melaksanakan, tapi untuk meninggalkan. Dilarang oleh Allah dan Rasul. Beda ajinya. Ndak wajib, ndak haram dah, makruhnya. Kan ya? Makanya dulu waktu naik kenek wadalu, tuan-tuan tutut itu kan, kami naik kenek itu sambil ngaji, alhamdulillah. Kan ya? Tu di tiang-tiang tu banyak asbab roy. Dan kau tu nakal je, kau tu kenek dan ondong. Berapa saja tu? Wih, dan ondong, tahu ondongnya, dan sembunyikan. Iya, sampai tidak bosu dia pengurus. Tentunya ngiwanginya, sapu macam orang merilang kau pokoknya kan. Ini kali-kali susu di guntiang deh kan, bau tidak tanggung lah. Ada perempuan dan solet di di belakang tanda dan solet lain tak bosu dia dah. Nah, alhamdulillah. Padahal tak je tantu nak kau harum itu borah. Mukaru je bu. Tapi dia nengok asok-asok musahaji ni so nengok dah. Kan sasak ngok dah. Sudah lebaun tak bertabaun. Jadi kaum muslimin akhirnya yang dilarang dibuat, yang disuruh ditinggal. Kalau itu fikih itu cuma kasih syekh nanti. Kalau ada dalam perkataan beliau fikih itu dilarang dipelajari kalau fikih yang seperti itu. Bukan beliau saja, Imam Ahmad mengatakan itu. Imam Ahmad mengatakan itu. Jelas? Masuk waktu tu tak je banyak orang bicara tu. Ya. Azanlah dulu ya. Nah. Hujan. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Siapanya? Assalamualaikum. Siapanya? Nah, siko jaga kah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله من الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اسمع الصلاة Baik, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, Syekh masih melanjutkan. Kalau kau sudah tahu dengan pasti mereka meyakini itu, kemudian wa arabta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk, dan bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka karena kesyirikan ini oleh ahli syubhat. Jadi syubhat juga ini bahwa Syekh mengajak kita memerangi seluruh kaum muslimin yang dihukum syirik. Bukan, perang itu lain. Tahu maksudnya? Nabi memerangi mereka setelah dapat izin dari Allah SWT. Jadi perang itu bersyarat. Jadi bukan maksudnya setiap orang melakukan syirik langsung diperangi, bukan. Tapi ahli syubhat masuk sini. Saya lihat ahli syubhat, baca juga kita kasus syubhat nih. Semuanya di syubhat. Namanya jangan ahli syubhat. Jangankan kitab kasus syubhat, Al-Quran dan hadis masuk ke dalam pikiran mereka jadi syubhat. Ini Al-Quran hadis, apalagi kitab ini. Jadi wa arabta anna Rasulullah qatalahum, dan kamu tahu Rasulullah memerangi mereka ala hadza syirk, karena kesyirikan dalam uluhiyah ini. Wa da'u ila ikhlasil ibadati lillahi wahda, dan mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kalimat wa annal masajida lillah ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai tafsiran. Ada yang mengatakan masjid tempat salat, ada yang mengatakan anggota-anggota sujud kita, ya. Dan kedua makna itu tidak masalah, karena anggota tubuh kita digunakan untuk beribadah, dan masjid adalah untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nah, maka kaum muslimin dan muslimat, fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersama berdoa kepada Allah. Allah menyebut di sini ibadah dengan doa. Sebab apa? Karena tidak ada ibadah kecuali ada doa. Makanya doa adalah bagian utama dan menyatu dengan seluruh ibadah. Oleh sebab itu tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Jelas sekali
Tapi yang jelas ini kabur juga. Jadi samar-samar karena masuk ruang subuhan. Ada yang mengatakan tidak ada masalahnya walaupun kita menyeru syekh pulang, tapi keyakinan kita tetap Allah yang mengabulkan. Syekh, ini Allah yang mengatakan jangan berdoa kepada syekh lainnya. Jangan berdoa kepada selainnya. Karena kalau kau mendoa kepada selainnya sama dengan menyekutukannya. Jelas. Nah, tadi sudah kita katakan orang-orang Quraisy kan sudah jelaskan dari awal mengakui Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, akui mereka. Cuman ketika meminta kepada Allah tidak mau meninggalkan yang mereka sebut dengan orang-orang dalam tadi, para syufa'a, yaitu para pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq, hanya milik Allah doa yang hak itu. Wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai', orang-orang yang mereka berdoa kepadanya tak bisa mengabulkan sedikit pun. Tak bisa mengabulkan sedikit pun. Tidak ada. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita kalau berdoa hanya kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku saja. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maka tidak boleh berdoa kepada Allah dengan menyertakan yang selain Allah. Kaum muslimin dan muslimat, Allah juga menyebutkan dalam banyak firman-Nya, walazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, orang-orang yang diseru, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, tidak bisa memiliki walaupun hanya kulit ari. Tahu kulit ari? Ambil kurma, tu ambil kulit air tentunya nemi piru, lama makan uang. Tidak ada orang itu, tidak bisa mereka kabulkan. Tetap berdoa kepadanya. Kemudian Allah katakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tak mendengar. Aku masuk dalam masalah ahli kubur mendengar tidak kita. Ada subuhan. Jadi oleh sebab itu tu tidak dibuat kubur dekat musajid. Ngenang dewan azannya nya. Tidak banyak kepercayaan tiap malam Jumat pulang Datuk kalian dunia. Iya. Maka batingan kan itu juga. Tiyo di makan aku aja ada setan tu. Batingan kan nasi tu setan. Tapi bersabik uang tua pulang. Kena ya. Ini ketika ayat mati dah lu lewat dah tua. Tetapi cerita kiamat pagi tadi nampak dan cunyanya. Ayat nak angkat duduk dia jangan malam tadi. Pas lah kan orang usah-usah dia amat malam tu kan. Ala bonton kau ngajar dia pulang julanya. Itulah setan mengganggu kita karena kurang batingan karena situ ayat awak lalita aja batingan tinggal dalam hati makan juga mati dulu lah tu pulang je lah, kalau pulang je nonton je lah, panik-panik je lah 3 hari lepas 2 terus itu pulang je lah, kamu tu je nonton lah banyak tu 2 habis
kan ya, kasar nak makannya timur. Jadi kaum muslimin, gitulah syaitan mempermainkan. Tidak ada yang mengingatkan dodong mosong setan itu yang pulang menyerupai orang tua kita itu. Sehingga dia opus semua buat. Yang paling mereka sukai adalah kesesatan dalam berakidah. Kesesatan berakidah. Makanya nanti ketika mati syekh itu datang setan menyerupainya. Duduk bahasa ilmu di kuburan tu kan, tong lampu. Awak tu dia ada ilmu. Mak tong tu lampu kiai malam tadi nampaknya bahasa ilmu sambil berzikirnya. Tu apa dia? Tu kan didotongnya dia nampak dia. Tu kalau nampaknya bahasa ilmu ngapo? Buat kotak impak situ. Jadi potensi untuk mengumpulkan dana, akhirnya jadi sumber PAD, sumber pendapatan asli dayen. Tak ustaz. Jadi orang kalau tidak berilmu taki jua tertipu kita. Syaitan dengan mudah mempermainkan. Mungkin dulu kaji-kaji tauhid yang seperti pelajari hari ini, dia mak-mak dulu mungkin kurang ya. Kan palasi dulu kalau masuk lomai sawak kan ya tak terkanang lah datang 7 tak boleh tak tunjuk kubu gigit sampai lokam di mana rapik kan itu kodok gigit tunjuk kan bunyi nyomanya kayak orang gajah kayak kodok lalu kayak kubuan itu kalau cita-cita kan misalnya itu kubuan Datuk dia tertunjuk roh wajib gigi sampai lakam. La haula wala quwwata illa billah. Sah? Janji manjik di bulan sapau nak jatuh. Apa salahnya? Dia nak itu lah kita aku gigit jatuh mati. Akhirnya tambah yakin uang kosong bulan sapau bulan siang. Dia tidak cuba ngaji. Tak sampai tak kawan tu buruk kan ya. Itu cuba. Apalagi yang banyak ngaji orang sufi je banyak. Yang orang yang sufi yang bisa tobang bisa tak berasa ada hujan. Kan ya? Jam mana kau main tak ininya? Jalannya kik soang. Nanti ada kawannya menundong. Ya bang? Aduh kawannya mau banyak payung nya syarat jen mandap adanya bui pacu tu kan bisa solat tak ada jajak kaki ke lantai ni boleh dan nengok je boleh dan nengok ni syarat ni boleh nengok adalah ni ada waktu musim haji cerita kan ke keramatan gurunya bisa dah minta lemu tu ni aja masuk omongnya yongnya deh kalau masuk dia dah kuliah aja lain baiklah aja kan ni apa disimpan-simpan enggak itu badolo janji tu yang nya ni tantutnya ni kena lah PP je dan dulu ni betul kena dulu lah PP je dan nyonya tantutnya ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang kalian seru itu tidak mendengar apa yang kalian minta. Tak mendengar apa yang kalian minta. La yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum. Andainya mereka bisa mendengar pun tak bisa mengabulkan. Bukankah orang mati itu butuh doa kita? Masa kita berdoa kepadanya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Barangkali kisah Syekh Hamid Adam pernah dengar. Dari ya terkonang itu contoh Walid pula. Kisah mirip-mirip je Walid sopo je orang babi ini nikah secara zahir jinyo nikah secara batin kayaknya citong setelah taubat bulia tidak jarang daluinya oleh pada laki masing-masing. Apa sebab? Uang zahir nikahnya dan Allah tang di hatinya tak yakin Allah di hati tapi sampai Allah tang di hati
menikah. Dalil ada, Zainab dinikahkan oleh Allah kepadanya. Ada dalil tak? Lain. Asal pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi Allah yang menikahkan dengannya. Mana tinggi nikah dengannya atau nikah anggenya? Wang tuan kadinya. Akhirnya dengan keyakinan dapat barakah, akhirnya laki lolok dilu, syekh lolok dah dalam. La ilaha illallah. Untung syekh tu dari taubatnya. Tuan-tuan, apa dia sampai macam itu? Malaikat nyuruh. Datang kayaknya malaikat tahu membawa wahyu. Ini kan tak pernah belajar ilmu, dah belajar tasawuf tahuinya. Jadi datang syaitan main belakang kayaknya tahu. Asosiyo ya. Sampai ada orang ulama dari kerabatnya yang mengkhawatirkannya. Nyawang moncong dia cerdas luar biasa. Umur 5 tahun lapal Quran dia nak salah kan? 5 tahun lapal 30 juz. Jadi memang diharapkan ini tu jadi ulama. Cuman salah parkir Pak Nyamat. Salah parkir. Harus tak situ parkir lah. Diantau kuliah. Ya kan contoh. Untuk kuliah itu diantar ke ulama. Tapi diantar ke orang sufi. Hanya jadi tertinggi Syekh Sufi di tak masanya di zamannya kayaknya di Sudan. Akhirnya Syekh datang kayaknya di sana adanya timur. Wah amitnya Hamid Adam bilang kan taubat lagi. Apalah taubat cunya? Apalah taubat? Tidak abang nak buat dosa salah. Bapa lo kan salah, malaikat datang ke dan utus Allah Ta'ala. Kau jauh tak percaya ke malaikat? Tak percaya ke malaikat? Lain. Dah buat dia sampai malaikat datang, adalah sampai pada martabat. Ya, dia hati khalifah, dia hati mursyid lah. Jadi wali kutub. Wali kutub utara, kutub selatan. Nah, jadi kaum muslimin. Kalau ia datang malaikat okey ang boleh dia embonya lain dia embo dia baca mantra-mantra setelah itu datang dan syekh tadi katanya ketika mulai membaca dan membaca bulunya bacaan dan ayat kursi ini tempat bocor ini adalah wahyu khusus kan ini sana wangsit datang jauh. Ketika demo dah umur nolah langsung datang kan tak demo tak dosa dasman situ dah umur malaikat datang dah setiap apa je bacanya ayat kursi akhirnya semakin demo semakin kuat dek syekh baca ayat kursi semakin jauh lagi namun datang apa itu syekh dan baca ayat kursi memang bau kayaknya tapi datangnya angku baca ayat kursi lain ya dan baca ayat kursi tak ianya menjauh aji baca ayat kursi supaya dah kek dah lupa nak dia ajar lemu tu kat kami kalau nak mau undang jin baca surat jin ada cuba lah doket nak timbul lah tak songin anginnya bantin takui ada cuba tapi dan tak amoy lah dicuba dah baca ni Ustaz tapi tak datang dah takut keadaan takutnya dia kamu jadi nak mangkui lemu dia dendak di kawan kau mangkui dia baca dia datang dia datang dia lalai dah umur dia datang tu dapat takut dia kan jadi kalau tiba tak ini kamu semua akhirnya dia membaca kursi untuk malau wa membaca kursi untuk membau nanti datang akhirnya bawa tentunya mosong kalau malaikat tidak mungkin lari dari ayat ilmu itu sederhananya tentu doang sodonya ayat kursi mengusir syaitan
Alhamdulillah Allah buka hatinya dan bertobat nasuha, sekarang menjadi dai, membongkar kesesatan-kesesatan yang sebelumnya dia lakukan. Syekh Hamid Adam dari Sudan, semoga Allah berikan beliau husnul khatimah, diterima taubatnya. Jadi giat berdakwah, mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini hilang karena salah parkir. Bukan masalah dia tidak cerdas, makanya cerdas adalah nikmat, tapi bisa menjadi musibah, bisa jadi musibah. Karena orang-orang cerdas itu kalau tidak tunduk pada kebenaran, tongkau tak tanggung dah. Satongkau uang. Dah joleh bang, jadi dah joleh. Tapi kalau orang cerdas, ya, dan tunduk pada kebenaran, itulah Abu Bakar, itulah Umar, itu Utsman. Sah pantang disawabinnya firman Allah langsung gege. Kalau niko ndak sawabin firman Allah gege dia bongi. Gege deh dia bongi. Delong dengan apa yang bisa dan cadia dan apa lagi kau saudara. Sah ya, akhirnya merendahkan orang. Karena apa? Karena bertahan pada kebatilan. Makanya kecerdasan adalah pisau bermata dua. Makanya kita tidak boleh terlalu kagum dengan orang cerdas sebelum kita tahu bahwa dia adalah orang-orang yang tunduk pada kebenaran. Tapi kalau tukang buat subuhan, untuk apa kecerdasannya? Kalau untuk membuat sesat, untuk apa kecerdasannya? Karena cerdas itu karunia yang harus digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Allah sudah ingatkan semua yang kalian doa kepadanya, di samping berdoa kepada Allah, tidak ada yang bisa mengabulkannya. Nah, kalau sudah tahu itu, jawabannya masih jauh lagi. Tidak boleh selesai malam ini, sah? Ya, besok aja. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikannya dan memahaminya sehingga tidak kan batanya udah tanjul lanjul itu. Hah? Nya panjang jo jawaban lu. Aina hujan. Nah, tuh. Apa tadi? Kata-kata doa ada dalam bahasa Arab asalnya apa? Da'a. Tad'u kan apa tambah? Ya doa apa tambah? Iya. Kata-kata asalnya. Doa berarti asal. Doa berarti asal. Nah, bagi yang mengatakan asal kalimat itu masdar, doa adalah asalnya. Bagi yang mengatakan asal kata itu adalah fi'il, maka fi'il madhi aslinya. Atau mazhab itu Basri atau Kufi. Nah, jadi kalau menyatakan aslinya kalimat itu dari fi'il, maka asli kalimatnya da'a. Da'a telah berdoa atau telah memanggil. Bagi yang mengatakan aslinya masdar, maka aslinya doaun. Doaun. Nah, telah itu jawaban pendek, itu tanpa panjang lah. Itulah misalnya misalnya itu dasar kan. Yang kedua kata anda ada. Nida. Anda ada tanda. Nah, jamak niddun. Asalnya tuh. Iya, jamak nid. Dari kalimat nadda ya niddu, artinya berpaling dan melawan. Itu. Jadi ketika orang itu memisahkan diri ya dari aslinya, maka dianggap sebagai lawan, disebut niddun. Huwa lahu niddun. Jelas? Jamaknya andadun. Jamaknya adalah andadun. Andada. Hanya masuk ke i'rab mereka dong. Berbeza lah amilnya. Jadi kalau disebut misalnya fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan bagi Allah andadan tandingan. Itu dia jadi objek.
Maf'ul namo, kalau maf'ul itu mansub. Itu panjang. Ah, itu panjang sih. Kalau kamu yang mandi wale. Lah jalan alhamdulillah. Jadi tentu itulah cukup itu ya. Tapi kalau buahnya itu ada nobe memang harus jodoh detail siap. Jadi ya. Ada. Mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah. Kita belajar apa kayak beliau? Belajar nausarab. Oh iya ya. Alhamdulillah. Jadi andadin ya, jamak daripada niddun. Dari kalimat nadda yaddu niddan. Dan itu artinya adalah menjadi tandingan. Wallahu musta'an. Wa iyyaka jazallahu khairan. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan besok kita sambung kembali dengan izin ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal